muter-muter Bu, jalan-jalan Bu, ngapain? Kerja. Nah, kerja ngapain? Itu mungutin botol, rongsok katanya, kardus, capek Bu. Nah, benak aku bilang, ya Allah, iya sampai sendalnya tipis. Sampai mau ngecelap, pengen bolong. Segitukah anak saya suruh kerja, sedangkan sama saya besarkan dengan kasih sayang. Besti, masih ingat kan sama kasus penculikan anak di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat? Seorang bocah perempuan, sebut saja inisialnya MA, diculik seorang pria dengan menggunakan bajai. Sekian lama menghilang, bocah perempuan berusia 6 tahun ini akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah Cipadu, Kota Tangerang. Saat ditemukan, MA tengah berada di dalam gerobak untuk berkeliling mencari barang-barang bekas bersama si pelaku penculikan. Besti, dari kasus penculikan MA ini baru kita nyadar banget ya. Namanya aksi penculikan itu nggak hanya menyasar anak orang kaya dengan motif uang tebusan, tapi juga bisa menyasar anak keluarga menengah dengan motif yang juga nggak kalah mengkhawatirkannya nih Besti. Dan kali ini tim OMG akan mengulas kasus ini lebih dalam, kasus penculikan MA, dan juga akan langsung menelusuri ke lokasi penculikannya. So stay tune di OMG. Nih Besti, kejadian kelam yang menimpa MA pada 7 Desember lalu bermula dari jalan ini Besti. Tepatnya di Jalan Gunung Sahari 7A Timur, Jakarta Pusat. Di ruas jalan ini nih Besti, tempat di mana orang tua MA bekerja mencari rezeki. Terdapat 3 kios yang ditempati orang tua MA. Ada kios untuk warung kopi, kios untuk istirahat, dan juga kios untuk jualan ikan hias. Nah, di sekitar kios inilah anak kelima dari 6 bersaudara ini biasa main bareng teman-temannya Besti. A juga sering bermain di lingkungan rumah keluarga yang berada di seberang wilayah ini. Dan sekarang saya akan ajak Besti untuk menelusuri rute jalan yang biasa dilalui oleh MA untuk bermain. Dan bahkan sesaat sebelum MA diajak pergi oleh pelaku penculikan. Yap, tepat di Jalan Gunung Sahari 7A Timur inilah MA bertemu dengan IS si pelaku penculikan. Sebuah jalan yang juga dikenal sebagai sentra penjualan ikan hias di Jakarta Pusat. Setelah bertemu, MA diajak berjalan kaki nih Besti sama si penculik IS. Besti, sebenarnya tidak terlalu jauh ya antara kios milik orang tuanya MA dan juga lokasi rumah orang tuanya MA. Tetapi medan yang dilalui oleh seorang anak 6 tahun memang tidak biasa ya, karena memang harus melintasi rel kereta yang tanpa palang pintu dan juga penjagaan. Ya kan bisa dilihat tuh ada beberapa rel dan juga jarak dari ujung sana ke ujung sini tuh bisa sampai 10 meter. Dan gak cuma itu, bahkan harus melewati pagar lagi nih Besti dan juga nyebrang. Wow, berbahaya banget ya buat anak umur 6 tahun. Walau terbilang bahaya nih Besti, kalem. Kalau pas nyebrang rel kereta ini, MA selalu ditemenin kok sama kakak-kakaknya. Jadi nggak dilepas sendirian ya Besti. Terus pas sebelum diculik, MA terlihat menyeberangi rel kereta bersama penculiknya Besti. Nih Besti, jalur yang harus dilalui lagi selanjutnya adalah melewati lubang pagar ini. Ukurannya bahkan gak nyampe setengah meter ya Besti, saya harus masuk. OMG Besti, kecil juga nih lubang pagarnya. Untung saya masih muat ya Besti. Nah, lubang pagar ini juga Besti yang sering dilalui warga sebagai jalan pintas. And now, saya udah tiba nih di Jalan Gunung Sahari 7A. Iya, masih di Jakarta Pusat kok Besti. Saya lanjut nyebrang jalan dulu ya. Tujuan saya selanjutnya nggak lain adalah titik di mana MA dibawa kabur sama pelaku penculikan IS. Nah Besti, salah satu jurus gitu yang dilancarkan oleh para pelaku penculikan adalah dengan mengiming-iming anak kecil dengan makanan kesukaan seperti halnya ayam goreng ini yang memang disukai sama MA. Dan dari titik ini juga nih Besti, MA dibawa kabur atau dibawa pergi sama pelaku penculikan dengan menggunakan bajai yang melintas di Jalan Gunung Sahari 7A ini. Yap, setelah dijajanin ayam goreng sama si penculik, MA langsung diajak pergi naik bajai ya Besti. Adegan ini terekam jelas dalam kamera pemantau sebuah bangunan di sekitar lokasi. Wih Besti, kita lanjut penelusuran naik bajai ya. Nah, modus penculikan dengan naik bajai inilah yang tergolong gak biasa, apalagi di zaman now kayak gini.
Oke Besti, sebenarnya tidak diketahui persis ya titik turunnya MA saat diculik oleh IS, tapi yang pasti bukan di stasiun kota ya Besti. Dan menurut pengakuan dari MA sendiri bahwa setelah turun dari bajai, MA lanjut melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Besti, usut punya usut nih. Ternyata sosok IS yang dikenal dengan nama samaran Yudi ini udah dikenal sama kedua orang tua MA. Karena ternyata nih, IS tergolong sering membeli kopi di warung milik ibu MA. Plus, pernah juga beli ikan di kios milik ayah MA. Duh, nggak nyangka ya. Saya mengenal dia kurang 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih ya, segitu. Saya mengenal dia sosoknya seperti orang biasa aja pada umumnya. Dan tidak berperilaku atau bertingkah aneh, enggak. Karena itu enggak menandakan kecurigaan saya untuk dia itu kayak orang jahat apa, enggak. Bahkan, walau baru saling mengenal nih Besti, pendekatan IS ke keluarga MA tergolong sukses ya Besti. IS memperlihatkan sisi baik dan sopannya pada keluarga MA, sehingga bisa dengan mudahnya dipercaya oleh orang tua MA. Si pelaku termasuk sabar ini dalam rangka membina hubungan dengan dan orang tua, sehingga kemudian ketika dia lalu mengambil anak itu, bahkan bukan hanya tidak curiga, tapi orang tuanya pun nggak curiga kan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa hubungan yang dekat itu kemudian membuat si anak ini bisa berkomunikasi dengan si penculiknya dalam waktu yang lama. Setelah dibawa kabur oleh si penculik, MA ternyata diajak ikut bekerja loh Besti. OMG Besti, MA diajak memulung barang rongsokan di jalan. Tega bener sih. Nah, untuk aksi memulungnya ini, IS dan MA biasa membawa serta sebuah gerobak. Eits, gerobaknya bukan yang ini ya Besti. Ini mah cuma contoh aja ya. Oke Besti, selain berjalan kaki, biasanya MA dibawa penculiknya itu juga dengan diangkut dengan menggunakan gerobak pemulung. Dan sekarang saya akan coba naik ya, merasakan seperti apa berada di dalam gerobak pemulung ini. Di sini sudah dibantu sama rekan saya juga untuk menahan, karena biasanya MA itu duduk tepat di depan gagangnya langsung dan menghadap ke barang-barang hasil yang dipulungnya seperti itu. Dan bisa dibayangkan ketika misalkan ini berjalan, siang hari juga pastinya panas, dan bahkan biasanya juga ini ada terpal yang sering menutupi tubuhnya MA seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ini dengan ruangan yang sempit, tidak sampai 1 meter. Terus ini ada terpal seperti itu, yang pastinya juga kalau siang pastinya panas terik sekali. Dan udara yang masuk tidak banyak. Kalau malam juga pastinya gelap. Dan ditambah dengan aroma yang tidak sedap dari barang-barang hasil memulungnya mereka juga. Di sela-sela memulung ini, MA ternyata sering loh merengek minta pulang sama si penculik. Saking seringnya minta pulang, IS makin geram dengan bocah 6 tahun ini. Gak jarang nih, MA harus mengalami kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik dari si pelaku penculikan. Om, ini udah deket, yuk kita pulang. Terus omnya marah-marah. Jangan bawel. Bawel amat, ntar gue pukul lo. Terus aku pahanya dipukul sama om. Aku nggak boleh panggil om bu, suruh panggil bapak. Saya pengen pulang, pengen ketemu sama ibu. Jangan bawel, ntar gue tabok lu ya. Terus dia diam, tapi sambil nangis. Airnya ditabok mulutnya. Pok-pok gitu 2 kali. Ini bu tuh bibir aku sakit. Ditabok sama om. Besti, karena yang diculik berasal dari anak keluarga kelas menengah, motif pelaku bukanlah untuk meminta tebusan. Ada indikasi kuat motif pelaku mengarah ke trafficking alias perdagangan manusia. Bisa saja trafficking untuk prostitusi, adopsi secara ilegal, pekerja anak, sampai yang paling parah diambil organ tubuhnya. OMG! Nah, saya pakai istilah trafficking atau dagangan karena memang
ada orang yang khusus mengambil anaknya untuk kemudian dilempar kepada orang yang lebih khusus lagi mengerjakan satu dari 4 hal tersebut. Makanya istilahnya trafficking gitu ya. Si pelaku ini bisa berada pada pertama dia memang tengah mencari orang untuk kemudian didagangkan untuk kepentingan satu atau dari 4 ini, atau juga kemungkinan kecenderungannya adalah bahwa dia juga yang menjadi pelakunya. Jadi dia akan mendagangkan si ini terutama untuk dalam rangka pekerjaan-pekerjaan kasar. FYI aja nih Besti, merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kasus penculikan anak di tahun 2021 jumlahnya mencapai 15 kasus. Terus pada tahun 2022 angkanya semakin naik menjadi 27 kasus. Duh, semoga tahun ini makin berkurang ya Besti jumlahnya. Tapi yang wajib diwaspadai nih Besti, gak jarang yang namanya pelaku penculikan itu berasal dari orang terdekat dan dikenal baik oleh keluarga korban loh. Polanya yang kita lihat memang pola pendekatan pelaku ya. Pelaku melakukan pendekatan kepada keluarga seolah-olah memang membuat situasi lebih nyaman, sehingga tentunya juga korban dalam hal ini termasuk saudara-saudara yang lain ya merasa memang sudah cukup kenal dengan pelaku. Beruntung laporan dari keluarga MA bisa segera direspon cepat tim Polres Metro Jakarta Pusat ya Besti. Ya meski awalnya minim data, informasi sampai alat bukti, finally ya Besti, kasus penculikan MA berhasil diungkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Kita masuk pada tingkat harapan aja ya. Harapan kita, Polres harus bisa menggali apakah cukup takut ada aktor, takut ada pemodal. Eits, atas perbuatannya ini nih Besti, IS dijerat pasal berlapis loh, mulai dari pasal penculikan anak sampai pasal perlindungan anak. Besti, sejak hilangnya MA, 2 kios milik orang tua MA mendadak tutup. Pihak keluarga MA fokus 100% nih melakukan upaya pencarian. Dan pasca 26 hari diculik, kondisi fisik MA pun berangsur membaik nih Besti. Tapi tidak dengan kondisi psikisnya Besti. Kalau fisik ya dibilang kata luka, itu luka nggak terlalu berat ya. Lukanya luka ringan. Tapi kalau buat mental ya dibilang dia masih shock. Ada. Itu ke saya ya. Karena saya kesehariannya dari pasca bertemu sampai sekarang ini itu rasanya masih ketakutan. Semoga dengan treatment psikologi di rumah sakit, kondisi psikis MA bisa segera membaik dan bisa kembali bermain sama teman-temannya. Dari kasus penculikan MA ini jadi pembelajaran kita semua ya, khususnya bagi para orang tua yang masih memiliki anak di bawah umur. Kalau yang namanya anak bermain, wah jangan sampai ya lepas dari pengawasan orang tua. Karena yang namanya ancaman bahaya penculikan anak itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja.